Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua pada mata kuliah Manajemen Unit Kerja Reka Medis. Nah, untuk pertemuan kedua ini, sebagaimana lanjutan dari pertemuan pertama, kita di sini akan membahas tentang fungsi manajemen dalam reka medis dan pengorganisasian. Baik, kita lanjut ya pada materi kita, yaitu pada fungsi manajemen. Sebagaimana sebelumnya kita sudah belajar apa itu manajemen, di mana manajemen itu merupakan yang mengkoordinir ya stafnya dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan fungsi dari manajemennya itu merupakan proses dalam mengatur orang, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh manajemen atau manajernya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di mana dalam fungsi manajemen ini kita akan belajar ada 4, planning, organizing, executing, dan controlling. Dalam 4 fungsi manajemen yang akan kita pelajari tadi, maka di sini akan kita uraikan satu persatu ya, di mana kita akan melihat dalam fungsi manajemen dalam reka medis. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, di mana di sini planning atau perencanaan menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh tim reka medis untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan reka medis terutamanya. Nah, di mana di sini tentunya semua manajemen yang ada di reka medis ingin melaksanakan tujuan pelayanan yang baik terhadap pelayanan reka medis. Di antaranya merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan reka medis, merencanakan kegiatan administrasi untuk lingkup wewenang pelayanan yang ada di reka medis, merencanakan, membuat, menyusun, serta merumuskan program kerja reka medis dan membuat prosedur kerja yang akan dilakukan pada reka medis. Itulah planning, sehingga perencanaan yang ingin kita lakukan bisa terwujud dengan adanya koordinasi. Nah, untuk yang fungsi manajemen dalam reka medis yang nomor 2 itu organizing, pengorganisasian yang ada di lingkup reka medis. Saya yakin saudara semua sudah tahu ya contoh-contoh dari pengorganisasian yang ada di reka medis ya. Nah, di sini penanggung jawab medis menyusun atau memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing pelaksana unit dari reka medis tersebut. Misalnya di bagian pengolahan, di mana di bagian pengolahan itu juga ada unit terkecilnya, filing, coding, indeks misalnya. Nah, bagaimana juga di unit bagian pendaftaran dan lain-lainnya. Nah, agar bisa menjalankan rencana yang sudah kita buat atau kita planningkan, nah tentu diputuskan untuk mencapai tujuan pelayanan reka medis yang baik. Pengorganisasian bisa memudahkan penanggung jawab rekan medis mengawasi dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas yang telah dikelompokkan dalam manajemen atau pengorganisasian yang ada di reka medis tersebut. Nah, untuk yang nomor 3 atau penggerak ya dari fungsi manajemen yang 4 tadi, kita lihat executing atau penggerak, di mana penggerak adalah orang yang melaksanakan dari tugas-tugas yang sudah kita planning atau kita rencanakan tadi. Nah, penggerak inilah nanti yang akan menentukan sebuah kesuksesan dari kerja tim dalam pelaksanaannya. Nah, fungsi manajemen yang paling penting ya di sini di penggerak atau executing ini, karena berhubungan langsung dengan pekerjaan yang akan kita kerjakan, contohnya manusia. Kalau saudara mungkin karena bagian reka medis, bagian pendaftaran misalnya. Nah, saudaralah nanti yang akan berhubungan langsung dengan orang yang sakit. Begitu juga dengan bagian yang lainnya. Jadi satu sama lainnya saling bekerja sama. Karena penggerak ini juga merupakan penentu dari kesuksesan dari sebuah manajemen. Selanjutnya yang keempat adalah controlling atau pengawasan, di mana di sini proses pengamatan terhadap pelaksanaan
dari seluruh kegiatan organisasi yang sudah kita rencanakan dan sudah kita laksanakan untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan itu penting karena tanpa pengawasan kita juga tidak bisa melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah kita kerjakan apakah sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Sehingga dengan adanya pengawasan, semua tujuan yang akan kita capai bisa tercapai dengan baik. Kita lanjut ya ke materi berikutnya yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan hal yang penting juga dalam kita melihat fungsi manajemen ini. Salah satunya tadi adalah pengorganisasian ya. Nah, di sini kita akan sedikit mengkaji secara mendalam tentang pengorganisasian nanti yang juga akan kita kaitkan dengan PK medis. Nah, pengorganisasian itu merupakan proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungan yang akan kita terapkan nantinya. Di mana di lingkungan kita bekerja atau dimanapun tentunya perlu ada sebuah pengorganisasian supaya kita jelas kemana koordinasinya. Nah, dengan adanya pengorganisasian, maka keberhasilan dalam suatu pengorganisasian akan terarah dengan baik. Nah, perlu dengan hasil pengorganisasian dengan adanya struktur organisasi, di sanalah kita dapat melihat sejauh mana kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peran kita masing-masing dan sejauh mana kita bisa berkoordinasi dengan atasan atau bawahan dalam kita melihat pada struktur organisasi yang ada. Nah, kita lihat fungsi manajemen dalam pengorganisasian ya. Mungkin tadi pada fungsi-fungsi manajemen dalam reka medis yang saya paparkan 4, ada salah satunya adalah pengorganisasian. Nah, di sini kita akan belajar agak mendalam karena di sini kita perlu mengetahui sejauh mana saudara bisa nanti melakukan pengorganisasian dengan orang lain. Nah, fungsi manajemen pengorganisasian yang pertama tentu kita harus bisa ya mengatur orang. Jadi artinya mengatur orang ini orang tahu dia posisinya di mana, apa yang harus dia kerjakan dan dia berkoordinasi dengan siapa. Yang kedua, mengatur kegiatan dalam perusahaan. Kalau kita sudah punya struktur organisasi, tentu kita sudah bisa mengatur kegiatan dalam perusahaan yang akan kita adakan. Nah, mengadakan pembagian kerja, uraian tugas, menempatkan orang-orang dalam departemennya. Jadi menempatkan orang itu sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dia peroleh. Misalnya, saudara mungkin merasa layak berada di bagian pengolahan yaitu coding misalnya, berarti itu sudah dapat diukur kemampuan saudara di sana. Nah, menetapkan batasan wewenang. Jadi kalau sudah ada struktur organisasi di sebuah manajemen, tentu kita sudah tahu kita di mana dan kita harus seperti apa dan saat kita ada kendala kita kemana itu sudah ada batasan-batasan wewenang yang harus kita lakukan. Nah, prinsip-prinsip pengorganisasian tuh ada 5 ya. Yang pertama, organisasi dan tujuannya. Kalau di dalam sebuah pengorganisasian sudah ada organisasi dan ada tujuan,